Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Kali ini saya mau sedikit mereview velg CMG ya, yang baru saya beli, baru saya pasang juga nih di sini ya. Tampilannya bisa dilihat kayak gini ya teman-teman, untuk velg bagian depan dan juga belakang. Ini palang 5 ya. Ini ukuran yang depan itu 215, yang belakangnya itu 275 ya ukurannya nih, bisa dilihat. Kita mulai spill dari yang belakang dulu ya teman-teman. Ini pakai bannya itu pakai yang Pirelli Rosso Sport ya teman-teman. Sebentar, kameranya saya nundukin dulu dikit. Nah, bisa dilihat nih untuk tampilannya kayak gini ya. Nih, ini plug and play, tidak ada ubahan sedikit pun, dan ini presisi banget, nggak nyangka banget sih. Jadi ini nggak ada nambah ring atau bos-bosan, semuanya presisi, terutama yang bagian sini, yang bagian kanan ya. Jadi ini semuanya presisi, dan saya rasa ini sangat worth it banget ketika velg belakangnya 275 dikombinasikan dengan velg dengan ban 110/70 ya, atau 120 buat yang pengen sedikit lebih gambot. Tapi ini udah sangat proporsional segini ya teman-teman. Dan kita spill bagian sebelah kirinya nih ya. Ini nggak nambah bos-bosan atau apapun, jadi bisa dilihat ini presisi ya. Cuma ini rantai berisik banget karena belum dilumasin, berapa minggu nggak hidup ya. Nih kering banget. Jadi ini sangat-sangat apa ya namanya, menyatu gitu dengan si Bambang nih namanya ya. Jadi saya rasa ini velg terbaik dengan model yang saya rasa walaupun ala-ala Ojet, tapi ya is okay, nggak apa-apa karena identik banget ya. Sebelah sininya ada lubang-lubangnya nih setiap palangnya, jadi ya mirip banget lah. Oke, sekarang spill ke bagian yang depan ya. Banyak banget yang nanya untuk yang depannya PNP atau enggak gitu ya. Nah, ini yang depannya. Yang depannya pun sangat-sangat plug and play tanpa merubah apapun ya. Kecuali nih ya, ada pengecualian. Kecuali yang kalipernya udah custom, udah aftermarket, udah ganti-ganti, mungkin Brembo, Nissin, KTC atau apapun itu. Nah, mungkin butuh penyesuaian di bracket ya. Tapi kebetulan ini PNP ya. Tidak ada ubahan apapun. Namun ada sedikit yang saya akalin, bukan diakalin, sedikit antisipasi supaya apa? Nih di sini tuh ada satu ring ya di sini, sebentar. Bisa dapet nggak sih sebentar ya? Nah, di bagian kaliper sebelah sini, ini tadinya nggak ada ring tapi ada ring tipis, dipasang dua di sini ya. Nah, sebelah sini nih, di baut ini ya, ada dua nih di dalam. Kenapa saya pasang? Karena pada saat fitting pertama itu si kalipernya itu terlalu sangat mepet dengan si palangnya nih. Ini kan kaliper nih. Ntar saya fokusin. Nah, ini ya. Ini terlalu sangat mepet ya. Nah, ini. Awalnya itu ya pas banget, mungkin sekitar 1 mili gitu ya. Nah, akhirnya jaga-jaga aja, takutnya si bearing mulai oblak, terus dia nyentuh sini kan jadi baret ya. Jadi nanti bisa kegerus lama-lama ya, bisa velgnya yang kalah ya. Jadi saya tambahin ring tipis sekitar setengah mili atau 1 mili ya. Nah, jadinya ini lebih longgar lagi. Ini mungkin sekitar 2,5 mili atau 3 mili. 2 mili ini ya. Kurang lebih. Jadi ini sangat aman banget tuh. Dan ini lancar sebenarnya, cuma karena ini kampas, kena kampas. Kalau kampasnya waktu direnggangin nggak dipasang kaliper, ini putarannya ringan banget. Tapi karena ini kampas, ada kampasnya, jadi lumayan agak sedikit seret ya. Tapi ini aman ya, plug and play. Jadi nggak ada ubahan sih teman-teman. Apalagi kalau pakai kalipernya Brembo itu kan lebih kecil sedikit, terus pakai KTC apalagi itu lebih sedikit lebih tipis. Jadi sangat worth it, sangat aman banget. Karena ini pakainya sebentar saya deketin ya. Pakainya Nissin, jadi ya gambot banget, big banget si kalipernya, 4 piston. Jadi ya nih bisa dilihat teman-teman, biar lebih jelas aja. Nih kalau di sini kelihatannya kayak mau nabrak gitu ya. Nih kayak mau nabrak gitu. Tapi enggak teman-teman, jauh ini ya. Nih
Tuh. Gimana ya caranya biar bisa ngukur? Oh, dari sini nih. Nah, mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Kehalang-palang soalnya. Nih. Ya, kurang lebih sih gimana ya ngukurnya, susah saya. Nah, nih ini bisa ngukur sendiri berapa mili nih. Saya lurusin ya. Nah, ini posisi lurus ya ini. Nah, segitu tuh, tipis banget kan? Nih, tipis, tapi masih mending karena ada ring 1 mili. Kalau enggak ya ini jadi lebih lagi nih. Mana nih? Nah, ini nih. Lebih mepet lagi. Ini nggak bisa masuk ke dalam lagi nih. Susah. Ntar gimana caranya? Nah, kayak gini ya. Nah, sip. Nah, bisa dilihat lah, diukur sendiri jaraknya ya. Ini dari sini nih, ada celah. Tuh. Atasnya juga sama, ada celah. Karena ini susah banget. Malam juga saya bikin videonya, ya udah nggak apa-apa lah. Oke, pokoknya gitu ya teman-teman. Jadi ini plug and play, nggak ada ubahan. Nih, nggak nambah ring atau bos-bosan apapun di sini. Semuanya aman. Cuma ini bautnya kan jadi panjang ya untuk yang baut piringan cakram. Ini boleh juga untuk pengamanan ditambahin mur ya. Boleh enggak pun nggak apa-apa ya. Cuma kelebihan dikit bautnya, tapi aman. Harusnya sih nyari yang lebih pendek biar pas gitu, tapi ya is okay lah, nggak apa-apa. Jadi tampilannya kayak gini teman-teman, hasilnya tuh. Ini untuk ban, kemarin udah saya spill di TikTok. Ini pakai MP27 dari FDR, ukurannya 9080. Namun fitmentnya itu walaupun pernya 80 tapi serasa 60. Kenapa? Karena profil bannya memang ngebulet, ngedonat gitu. Jadi ya buat saya di velg 215 dengan ukuran segini udah sangat worth it, sudah paling proporsional banget ya. Kalau mau 100 boleh juga, ini masih muat sih sebenarnya spakbor ini. Tapi ini spakbornya karena kecil, pakai yang Victor, jadi takutnya mepet sini terus lama-lama kegerus abis nih si karbon ya. Jadi sangat aman banget nih. Sangat-sangat aman teman-teman. Ini piringannya pakai yang 320 ya. Terus apalagi ya yang usah spill? Udah, mungkin penasaran teman-teman dengan apa namanya? Dengan velg ini kuat atau enggaknya saya nggak tahu, tapi saya kan baru coba ya, dan belum banyak yang review. Mudah-mudahan saya jadi orang pertama yang mereview di YouTube ya untuk si velg CMG ini, karena ini velg yang saya rasa paling cocok di RR. Kenapa di RR? Karena memang ukuran bannya itu, ukuran velgnya itu kan RR itu bawaannya tuh 185, yang depan yang belakangnya itu si RR tuh 250, jadi cuma naik dikit-dikit gitu, jadi 185 ke 215, yang belakangnya dari 250 ke 275 gitu. Jadi ya ukuran ban pun tidak sangat up gitu, karena kalau saya pakai yang 250 yang depannya, aduh saya nggak suka yang begitu gambot ya. Jadi saya rasa ini udah paling paling enak dipandang ya. Sebentar, saya coba spill lagi dari jauh. Nih bisa dilihat ya teman-teman, spill dari jauh biar kelihatan semua. Ini mohon maaf juga kalau saya bikin videonya malam-malam ya, karena ada waktunya malam. Kalau siang ya kerja, bisa aja ke hari Minggu, tapi kelamaan. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti saya bikin lagi pas siang harinya biar lebih detail. Tapi segini juga udah cukup lah ya. Jadi kayak gitu ya, buat teman-teman yang bingung cari-cari velg, mungkin ini jadi salah satu alternatif, rekomendasi banget lah pokoknya untuk CMG yang seri apa saya lupa ini. Pokoknya yang Palang 5 yang pokoknya ini yang nggak ada lagi lah, pokoknya keren banget, mantep banget. Jadi terjawab sudah ya apa yang selama ini ditanyakan sama teman-teman, kenapa saya itu masih mempertahankan velg ori dari dulu ya. Karena pertama memang alasannya kuat, terus motornya sering banget touring di berbagai medan jalanan yang rusak pun terabas aja gitu. Jadi memang kuat ya velg yang ori. Terus memang catnya udah sama selaras sama rangka. Tapi saya jatuh pilihan di velg ini warna hitam. Kenapa? Karena hitam itu konsepnya gampang. Kalau mau konsep apapun masuk gitu. Apalagi ini kan motornya memang udah full hitam yang sekarang ya. Biasanya ganti jadi abu si tangkinya, body-bodinya, cuma ya ini yang abunya tinggal barong sama yang fairing bawah. Jadi
saya pilih warna hitam. Tadinya mau warna titanium, bagus sih ya. Awal pertama saya ngincer itu yang titanium malah, cuma ya itu dia konsep titanium itu nanti kedepannya khawatir agak susah. Padahal si mesinnya udah warna grey ya, jadi ya saya rasa nyambung harusnya ya. Ini harusnya kalipernya ganti jadi hitam, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting pengereman normal ya. Jadi untuk titanium bagus, cuma biasanya nanti si baut-bautnya jadi full titanium juga nih semua. Ini baut-baut cakram kan belum saya ganti, ini masih yang ori-ori teman-teman. Nih, masih ori-ori semuanya. Ini harusnya dari samping, ini kan kalau dari sini kan kelihatan apa kehalang cakram nih. Kalau mau lihat palangnya, nih saya posisikan di sini. Tuh, palangnya memang khas banget, memang mirip banget sama si Ojet ya teman-teman. Kenapa mirip banget? Ya karena memang mungkin ngambil modelnya dari situ, saya nggak tahu. Nih di sininya bolong-bolong kan di ujung-ujung palang sini. Terus ini yang menarik nih buat saya. Nah, lekukan-lekukan ini tuh bikin beda tampilannya tuh. Ini halus banget ya. Dan finishingnya luar biasa ya, baik itu cat maupun cuttingnya. Dan saya sengaja pakai pentil juga yang sampai ke pentil saya. Nih, yang bengkok ke sini. Jadi biar nanti saat ngisi angin si kan macam-macam ya, si apa namanya? Yang panjangnya itu si nozzle-nya itu ada yang jadi takutnya nyentuh-nyentuh pelek. Jadi ya saya pilih si pentilnya yang bengkok ya. Oke, kita spill lagi ke belakang. Susah. Ini posisinya harusnya di tengah motornya. Ya udahlah. Nah, terus ini juga yang belakang pakai pentil yang nih mengarah kayak gini. Ini penting banget nih. Ini pentil yang mengarah ke sisi ya, keluar. Jadi kalau ke sini kadang-kadang susah, harus nyari yang si nozzle pompa anginnya itu yang pendek. Nah, atau enggak yang bengkok. Jadi daripada susah kena palang terus atau kena sini, ya udah milihnya pentil yang bengkok kayak gini ya. Ini juga sama nih, bau cakram lebih dikit. Karena kan ini ada adapternya tuh. Nah, adapternya kan lumayan tebal juga sih. Ya jadi ini bautnya kalau mau rapih ya tinggal dibawa ke tukang bubut. Aduh sebentar ngeblur lagi. Dari sinilah. Nah, motornya juga kotor ini. Motornya. Tuh, ada baut lebih. Ini bisa pakai murer lagi, bisa enggak, terserah ya. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah worth it? Menurut saya sih sangat-sangat worth it karena palangnya itu nggak lebay, nggak cungkring gitu, nggak terlalu kekecilan dan nggak kebesaran juga. Jadi si palang-palangnya itu ya proporsional antara bentukan dan ini nih profil si velgnya nih. Ini ya enak banget kalau buat bersihin itu nggak susah karena kalau yang orinya kan ada cekungan-cekungan gitu ya. Jadi susah. Kalau ini tuh enak aja gitu ngebersihinnya. Nah ini juga walaupun bolong-bolong tapi finishingnya rapi banget tuh. Sampai dalam-dalam dicat, ini kayak anodes gitu ya. Catnya itu memang halus banget. Gak tahu ini kayak yang udah dipoles padahal belum gitu. Mantep banget ya. Luar biasa sih untuk si pelek CMG ini teman-teman. Oke, dan apa yang kalian suka dari pelek ini mungkin setiap orang seleranya beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi sangat-sangat puas dengan hasil kali ini ya untuk velgnya. Luar biasa sih, terutama dipadukan dengan ban ini tuh cakep banget beneran. Kalau lihat aslinya itu waduh, luar biasa. Enak banget dipandangnya. Saya dari tadi mandanginnya yang depan aja karena yang FDR ini kan satu ukuran jadi nggak bisa buat belakang. Jadi belakangnya belum nemu bannya harus pakai apa nggak tahu. Sementara ini ya pertahankan yang Pirelli dulu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja biar nggak kepanjangan juga ya untuk videonya, mudah-mudahan cukup lengkap. Terima kasih banyak buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Jangan nanya-nanya lagi ya. Kenapa nggak ganti pelek? Sekarang kan udah ganti nih. Udah terjawab semua.